Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inovasi, modernisasi, dan perkembangan TIK. Yang pertama, pengertian inovasi. Kata inovasi sering diartikan sebagai hal baru atau pembaharuan. Kata innovation terserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi inovasi yang berarti pembaharuan atau perubahan. Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu innovation, yang bermakna segala hal yang baru atau pembaharuan. Kata inovasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya, atau gagasan, metode, atau alat. Yang kedua, pengertian modernisasi. Pada dasarnya merupakan proses perkembangan. Secara umum, istilah modernisasi juga berhubungan dengan peningkatan yang secara khusus meliputi beberapa aspek inovasi yang berkelanjutan. Jadi, modernisasi merupakan proses perkembangan secara kebetulan Eropa Barat dan Amerika Utara telah berkembang lebih dahulu dan sekarang bangsa dari dunia ketiga sedang berjuang untuk menyamakan diri mencapai status kehidupan modern. Dengan demikian, modernisasi adalah upaya meningkatkan hal-hal yang esensial dalam kehidupan. Yang ketiga, pengertian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pembelajaran secara signifikan dengan memperkenalkan inovasi yang revolusioner dalam dunia pendidikan. Inovasi pembelajaran melalui TIK mencakup pemanfaatan berbagai alat dan platform digital untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, karakteristik inovasi. Nah, karakteristik itu tentu menjadi suatu ciri, di mana sesuatu bisa dikatakan inovasi. Menurut Rogers ada beberapa. Yang pertama, keunggulan relatif. Nah, keunggulan relatif adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul dibandingkan dengan yang pernah ada. Nah, hal ini dapat diukur dari beberapa faktor seperti faktor ekonomi, prestis sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Nah, semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, maka semakin cepat pula inovasi tersebut dapat diadopsi. Yang kedua, kompatibilitas. Nah, kompatibilitas ini adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah, sebagaimana halnya inovasi yang sesuai atau kompatibel. Yang ketiga, kerumitan. Kerumitan adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dipahami dan dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi, dan ada juga yang sebaliknya semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi tersebut dapat diadopsi. Yang keempat, kemampuan diuji cobakan. Nah, kemampuan untuk diuji cobakan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam setting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan keunggulannya. Yang kelima, kemampuan untuk diamati. Kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat suatu inovasi, maka semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Nah, semakin besar keunggulan relatif, kesesuaian, kemampuan untuk diuji cobakan, dan kemampuan untuk diamati, serta semakin kecil rumitnya, maka semakin cepat pula untuk diadopsi.
tujuan dan manfaat inovasi. Tujuan utama dari inovasi adalah untuk menciptakan perubahan yang positif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan, inovasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan individu, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Adapun manfaat dari inovasi ini yaitu yang pertama yaitu peningkatan efisiensi. Jadi melalui inovasi, ketika ada pengembangan baru dalam metode, teknologi atau sistem yang memungkinkan suatu proses berjalan lebih cepat, lebih lancar, atau dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit. Contohnya adalah penggunaan teknologi otomatis dalam produksi yang mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk dan menghindari kesalahan manusia yang dapat memperlambat proses. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas. Melalui inovasi, ketika ada pengembangan baru dalam desain, teknologi atau proses produksi yang menyebabkan produk atau layanan menjadi lebih baik dari segi kinerja, keandalan, atau kepuasan pengguna. Ini bisa mencakup peningkatan fitur produk, peningkatan keamanan, atau peningkatan kemudahan penggunaan. Yang ketiga yaitu penemuan solusi baru. Hasil dari inovasi yang merupakan proses pengembangan ide-ide baru atau memodifikasi ide yang sudah ada untuk memecahkan masalah yang ada dalam berbagai bidang seperti teknologi, kesehatan, atau sosial. Nah, proses inovasi ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, generasi ide, pengujian, dan implementasi solusi yang efektif. Nah, yang keempat yaitu peningkatan daya saing. Jadi kemampuan suatu perusahaan atau negara untuk bersaing dalam pasar global dengan lebih efektif dibandingkan dengan pesaingnya. Yang kelima yaitu peningkatan keunggulan kompetitif. Melalui inovasi melibatkan kemampuan suatu organisasi untuk membedakan dirinya dari pesaing dengan cara menghasilkan nilai tambah yang unik bagi pelanggan atau pasar. Yang keenam yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi melalui inovasi ini salah satu manfaat yang paling signifikan yaitu menciptakan lapangan kerja baru dengan merangsang aktivitas bisnis baru dan memperluas kerja baru dengan merangsang aktivitas bisnis baru dan memperluas sektor-sektor tertentu. Yang ketujuh, peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, melalui inovasi ini menjadi tujuan penting bagi perusahaan karena memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan dan kesinambungan bisnis mereka. Yang ke-8 yaitu pemecahan masalah global. Yang ke-9 peningkatan kreativitas. Yang ke-10 yaitu perubahan positif. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan terkait tujuan dan manfaat dari inovasi. Tantangan yang terkait dengan perkembangan Tantangan yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK ada beberapa. Pertama itu ada keamanan cyber. Tantangan utama dalam perkembangan TIK adalah keamanan cyber. Semakin kompleksnya serangan cyber membuat organisasi dan individu rentan terhadap pencurian data, kerusakan sistem, dan ancaman lainnya. Yang kedua, privasi data. Kebutuhan akan privasi data semakin penting dengan meningkatnya volume dan sensitivitas informasi yang disimpan secara digital. Tantangan bagi perusahaan dan pengembang adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi yang semakin ketat sambil menjaga kepuasan pengguna. Yang ketiga, kesenjangan digital. Tantangan ini terutama terjadi di wilayah yang kurang berkembang di mana akses terhadap infrastruktur TIK dan keterampilan digital masih terbatas. Kesenjangan digital menciptakan divisi sosial dan ekonomi yang lebih dalam. Solusi untuk tantangan ini melibatkan investasi dan infrastruktur. Yang keempat, ketergantungan terhadap teknologi. Semakin besar ketergantungan kita kepada teknologi, semakin rentan kita terhadap gangguan sistem atau kegagalan teknologi. Yang kelima, ketidaksetaraan akses. Meskipun teknologi semakin terjangkau, masih ada ketidaksetaraan dalam akses terhadap TIK di antara berbagai kelompok masyarakat. Tantangan ini mencakup
memastikan akses yang merata terhadap infrastruktur TIC termasuk internet, perangkat keras dan perangkat lunak, serta menyediakan pelatihan yang diperlukan. Yang keenam, pengelolaan big data. Semakin besar dan kompleksnya data yang dihasilkan oleh teknologi, semakin sulit untuk mengelolanya dengan efisien. Yang ketujuh, ketidakstabilan regulasi. Regulasi yang berubah-ubah dan beragam di berbagai yurisdiksi dapat menjadi hambatan bagi pengembangan dan adopsi teknologi. Yang ke-8, kebutuhan akan keterampilan baru. Perkembangan teknologi TIC memicu permintaan akan keterampilan baru di pasar kerja. Tantangan bagi pendidikan dan pelatihan dalam memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang diperlukan yaitu untuk menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Dan yang terakhir yaitu ada dampak lingkungan. Pertumbuhan teknologi TIC juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk konsumsi energi yang tinggi dan peningkatan limbah elektronik. Tantangan ini menekankan pentingnya mengembangkan solusi yang ramah lingkungan seperti teknologi efisiensi energi dan daur ulang perangkat elektronik. Adapun materi yang ingin saya jelaskan mengenai tentang peluang yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi langsung saja pada poin yang pertama, yaitu inovasi produk dan layanan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk inovasi produk dan layanan yang lebih baik. Jadi perusahaan dapat mengembangkan solusi baru yang mengubah cara orang bekerja, berinteraksi, dan hidup. Misalnya, pengembangan aplikasi mobile, kemudian pengembangan platform e-commerce, atau solusi kecerdasan buatan yang dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Kemudian, yang kedua, ekspansi pasar. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik secara geografis maupun secara demografis. Dan pertanyaannya, dengan cara bagaimana? Tentunya dengan memanfaatkan internet dan teknologi komunikasi lainnya. Jadi perusahaan dapat memasarkan produk dan layanan mereka pada pelanggan potensial di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, ada analisis data. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan jumlah data yang besar dan beragam. Ini memberikan peluang untuk menganalisis data dan mendapatkan wawasan berharga yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis, mengidentifikasi tren pasar, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, kolaborasi global. Jadi teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan kolaborasi global yang lebih mudah antara individu, organisasi, ataupun perusahaan di seluruh dunia. Dan kemudian pendidikan online. Jadi teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan pengembangan pendidikan online yang lebih baik. Ini memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga pendidikan tradisional, atau bagi mereka yang ingin belajar secara fleksibel sesuai dengan waktu atau jadwal yang mereka inginkan. Kemudian selanjutnya yaitu teknologi kesehatan. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah membawa inovasi besar-besaran dalam bidang kesehatan. Contohnya penggunaan teknologi perangkat medis pintar. Kemudian contoh lainnya yaitu kita dapat melakukan konsultasi secara online. Kemudian selanjutnya peningkatan efisiensi operasional. Jadi teknologi informasi dan komunikasi dapat juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional di berbagai industri. Kemudian pengembangan teknologi hijau. Contohnya seperti pengurangan limbah elektronik. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir, pemberdayaan komunitas lokal. Jadi teknologi informasi dan komunikasi
dapat digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan komunitas lokal melalui pembangunan infrastruktur digital dengan pelatihan keterampilan dan akses ke pasar global. Jadi ini membantu dalam mengurangi kesenjangan digital dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.